Sistem Necromancer, bab 305 sampai dengan 307. Bab 305. Bab 305, sesuai dengan prinsip mengucapkan kata, berpikir, ekspresi Philippa menjadi lebih muram. Wu Heng melihat informasi tersebut dan berkata, bajak laut sering mengganggu rute pelayaran akhir-akhir ini. Saya memerlukan informan untuk mengetahui intelijen dan pergerakan bajak laut. Philippa, yang jorok mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, aku akan mati mengenaskan jika para perompak menemukanku. Setidaknya kamu punya kesempatan untuk bertarung daripada mati di tiang gantungan besok. Philippa tidak punya pilihan kedua. Dia tidak punya pilihan kedua, menyetujui kondisi pihak lain sekarang dan menjadi informan di antara para bajak laut. Dieksekusi sebagai bajak laut sekarang. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, baiklah, saya berjanji, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan mencarikan kesempatan bagimu untuk melarikan diri, dan kamu bisa menjadi bajak laut lagi. Juga berkata, lakukan pekerjaan dengan baik, dan ibumu akan menjalani kehidupan yang baik di Pulau Harta Karun. Wu Heng tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebohongan, tetapi menilai dari penampilan pihak lain, sepertinya dia tidak membuat alasan untuk dirinya sendiri. Wu Heng berkata, saya akan mengatur kapal untuk Anda. Sedangkan untuk orang-orang, masih ada beberapa orang dari kelompok bajak laut Anda di penjara. Anda mencoba merekrut mereka. Kontrak selesai. Melanjutkan, Weyer, siapkan makanan untuknya, dengan lebih banyak daging. Wu Heng bersandar di meja dan berkata, saya akan mengirim Anda kembali ke penjara nanti. Jangan menunjukkan kelainan apapun. Saya akan memberitahu Anda setelah saya mengatur semuanya. Gumam Philippa, mulutnya penuh makanan. Di mana perahunya? Wu Heng berjalan keluar, mengambil pena bulu, dan dengan ringan menusuk ujung jari lawannya. Setetes darah jatuh ke gulungan itu. Wu Heng mengeluarkan gulungan budak dan berkata, ini adalah kontrak budak. Jangan melawan. Philippa perlu merekrut kru, dan kemudian dengan kerja sama Wu Heng, melarikan diri dari penjara dan kembali ke laut untuk terus menjadi bajak laut. Wanita lain yang tersisa adalah wanita mantan kapten. Sekembalinya, dia masuk membawa beberapa makanan dan meletakkannya di depan Philippa. Apa yang harus dilakukan Wu Heng adalah mengatur serangkaian hal agar Philippa dapat melarikan diri dan mengirimnya kembali ke laut dengan cara yang wajar. Gulungan itu menyerap darah, menarik kekuatan mental Wu Heng, masuk ke alis lawan, dan membekas di jiwa. Philippa menelan potongan roti terakhir dan mengangguk. Selama kamu melakukan bagianmu dengan baik, aku bisa menjamin keselamatannya. Wu Heng berjanji. Philippa menggigit kulit mati yang pecah-pecah di bibir bawahnya dan berkata, bukan itu maksudku. Maksudku tidak ada kapal dan tidak ada siapa-siapa, dan aku sudah menerima beberapa informasi. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Pada saat itu, tergantung apakah Philippa juga akan mendapatkan surat semacam ini setelah menjadi pemimpin baru. Untuk kapalnya, kami akan mengatur kapal bajak laut sebelumnya untukmu. Kehidupan seperti apa yang Anda ingin dia miliki? Wu Heng melirik Underwhale, yang memanggil penjaga dan mengantar Philippa kembali ke penjara. Baiklah, kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Aturan passingnya belum jelas, tapi yang pasti terkait dengan pemimpin bajak laut. Underwhale mengangguk dan langsung keluar. Oke, Philippa setuju, lalu bertanya, bagaimana dengan ibuku? Maukah kamu memaafkannya juga? Selain soal intelijen bajak laut, ada juga soal surat misterius. Bagus. Kemudian kirimkan dia informasi tentang bajak laut. Apa yang perlu dilakukan kedua belah pihak sebenarnya sudah sangat jelas. Tubuh Philippa mulai melemah, dan dia merosot ke sofa di satu sisi. Wu Heng menyimpan gulungan itu. Berhati-hatilah saat kamu kembali. Ini mungkin masalah hidupmu sendiri. Dia bukan bajak laut, dan kami tidak tahu dia adalah bajak laut sebelumnya. Kamu bisa mengatur sesuatu untuk dia lakukan. Jangan kirim dia kembali ke desa asal.
Dia tidak akan hidup lama jika dia kembali, kata Philippa langsung. Yang terakhir menatap mereka berdua, lalu mulai makan dengan lahap. Bagus. Bagaimana dengan kehidupan? Bagaimana dia bisa bertahan? Wu Heng pernah melihatnya di penjara sebelumnya. Dia adalah seorang wanita gemuk dan bulat dengan kulit putih. Sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang tinggal di atas perahu. Menurut informasi yang diperoleh, as the course, surat semacam ini akan tiba-tiba muncul di sebelah pemimpin kapal bajak laut. Philippa terdiam lagi. Dia bajak laut, tanya Enwil. Yah, putri Kapten bajak laut Iron Barrel sebelumnya. Terlihat lebih kecil dari Minnie. Saat itu, saya tidak menyangka dia ada hubungannya dengan bajak laut. Underwhale menyimpan piringnya dan bertanya, apakah para bajak laut itu akan mendengarkannya? Wu Heng menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, semua dia akan berpikir bahwa pihak lain bisa melakukannya. Seharusnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Oh, Wu Heng duduk di asosiasi sebentar dan kemudian pergi menemui Diaken untuk membicarakan masalah tersebut. Saya duduk di sana sampai tengah hari dan tidak melihat terjadi apa-apa. Dia langsung meninggalkan asosiasi. Kembali ke tempat tinggal Anda. Minnie sedang berlatih tinju dan menendang bersama Bawudong di halaman. Ketika dia melihat Wu Heng kembali, dia segera menghentikan gerakannya dan berlari kembali dengan cepat. Guru kembali pagi-pagi sekali hari ini. Yah, aku kembali segera setelah aku tidak melakukan apa-apa. Wu Heng merangkul bahunya, mengapa kamu bekerja begitu keras hari ini? Aku biasanya berlatih saat ini, tapi kamu tidak tahu. Sepertinya Minnie kita bekerja keras. Minnie langsung tersenyum, benar. Mereka mengikutinya ke kamar dan meminta chef nomor 1 untuk menyiapkan makan siang. Setelah makan bersama, Minnie kembali ke halaman untuk berlatih, dan Wu Heng juga pergi ke lantai 4 dan menuju ke laboratorium alkimia. Mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat pakar nomor 1, berlengan 6, sedang menyiapkan ramuan. Dua tangan sedang memainkan alat di depannya, dua tangan sedang menumbuk obat, dan dua tangan lainnya memegang obat dan mengocok botol obat. Rasanya seperti satu orang melakukan pekerjaan 3 orang, dan gerakannya sangat terkoordinasi. Tidak ada kesalahan yang terjadi. Wu Heng berdiri di depan pintu dan melihat, tetapi tidak masuk untuk mengganggu pihak lain. Tutup kembali pintunya, masuk ke ruang belajar dan buka pintu pembatas. Pergi ke dunia zombie. Saat melangkah keluar dari hotel, ruang terbuka di luar pintu dipenuhi dengan pasukan kerangka yang padat, dan 4 naga terbang berputar-putar di langit di atas kepala mereka. Kemajuan pencarian armada bengkel mobil juga telah melampaui cakupan hotel. Cari berbagai perbekalan di sepanjang jalan. Ini sudah bulan Oktober, dan musim dingin semakin dekat. Persediaan yang disimpan di bengkel mobil cukup untuk bertahan hidup di musim dingin ini dengan lancar, namun persediaan yang lebih mencukupi dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, seiring dengan kemajuan jalan, lebih banyak tempat penampungan akan datang ke sini untuk bertukar perbekalan. Barang yang dijarah ini juga akan ditukar. Digunakan untuk menutupi kekurangan sumber daya lain di bengkel mobil dan untuk mengumpulkan lebih banyak emas dan perak. Gelombang. 2 truk dan bus diparkir di seberang. Li Yahong keluar dari mobil, dan 4 kerangka alkimia keluar dari mobil pada saat yang bersamaan. Kerangka alkimia telah dibawa ke sini, dan semua botol serta botolnya ada di dalam mobil. 4 kerangka alkimia melangkah maju dan membungkuk sedikit ke Wu Heng. Wu Heng mengangguk dan berkata, pindahkan semua barangmu ke lantai pertama hotel, dan aku akan mengatur tempat kerja baru untukmu nanti. Kerangka alkemis itu kembali ke bas, memindahkan toples organ dan botol berisi bahan obat, dan memasukkannya ke dalam satu kamar di hotel. Di sampingnya, Qiangzi dan yang lainnya menatap naga terbang yang melayang di langit. Astaga, ada 4 mayat, kata Qiangzi. 2 dari mereka, apakah mereka masih memakai baju besi? Rekannya yang berkacamata di samping melanjutkan. Itu pelana, kan? Itu sesuatu yang bisa diduduki orang.
Baju zirah. Menurutku itu pelana. Segera, kerangka alkimia selesai mengangkut item. Wu Heng menyapa semua orang, masuk ke mobil lagi, dan terus bergerak maju untuk membersihkan zombie. Halo gelombang. Raungan zombie menyebar dengan cepat. Zombie dari segala arah berkumpul di jalan utama, dan seluruh jalan penuh sesak tanpa terlihat ujung. Wu Heng melirik ke arah sekelompok mayat dan berkata langsung, biarkan naga terbang itu terbang ke langit, lalu jatuhkan peluru besi padat secara berurutan. Hore! 4 kerangka naga terbang membubung ke langit, tiba di atas mayat dan jatuhkan bom satu demi satu. Dalam sekejap, amunisi yang padat seperti hujan badai yang lebat, dengan cepat menutupi seluruh jalan. Bang, bum, bum gelombang. Di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga, asap tebal membubung di mana-mana. Momentumnya lebih besar dibandingkan pertempuran sebelumnya. Asap dan debu tersebar. Jalanan yang semula padat langsung dikosongkan, dengan mayat dan bagian tubuh di mana-mana, dan darah menutupi seluruh jalan. Hanya ada beberapa zombie yang tersebar, masih bergegas menuju sisi ini. Li Yahong, Qiangzi dan yang lainnya semua menatap pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak tak percaya. Satu serangan dan seluruh jalan dibersihkan. Ini terlalu berlebihan, kata Qiangzi terkejut. Kacamata kopilot bertuliskan, pada prinsipnya, tidak ada masalah. Tadi Anda lebih terkejut daripada orang lain tentang prinsip beberapa sen. Wu Heng juga melihat pemandangan di depannya dengan sedikit terkejut. Pada saat yang sama, pengalaman saya juga meningkat pesat. Setelah 2 atau 3 kali lagi, saya akan dapat naik level lagi. Maju, perintah Wu Heng. Tentara kerangka mulai bergerak maju, membunuh zombie yang masih hidup di sepanjang jalan. Wu Heng mengikuti di belakang, melepaskan sejumlah besar kerangka di lapangan kerangka mati, dan berdiri, bergabung dengan tim kerangka yang maju dan bergerak maju. Tunggu sampai pembersihan medan perang selesai. Wu Heng memimpin pasukannya maju lagi, terus membersihkan zombie di sepanjang jalan, meningkatkan pengalaman dan jumlah kerangka. Sampai senja, Li Yahong dan yang lainnya masih harus kembali ke terminal penumpang. Tim baru saja mulai kembali, konvoi pergi, dan Wu Heng memasuki gerbang alam dengan kerangka alkimia. Kembali ke Pulau Harta Karun. Wu Heng memasuki laboratorium alkimia dengan 4 kerangka alkimia. Mulai sekarang, kamu akan membuat ramuan di sini. Jika kamu butuh sesuatu, serahkan padaku atau gadis kelinci di bawah. Kerangka alkimia memasuki ruangan dan memindahkan berbagai botol dan toples di pelukannya. Wu Heng juga mengarahkan kerangka lain untuk memindahkan freezer dan menghubungkannya ke listrik. Tunggu sampai semuanya beres. Wu Heng melanjutkan, pakar nomor 1, datang ke sini juga. Pakar nomor 1 meletakkan karyanya dan langsung berjalan. Wu Heng mengeluarkan inti mayat tingkat ketiga dan berkata, ini adalah inti mayat. Saya ingin Anda mengekstrak bahan-bahan yang dapat meningkatkan kehidupan, tetapi tidak berbahaya dan memurnikannya menjadi ramuan. Alkimia nomor 1 mengambil inti mayat, lalu berjalan ke samping peralatan dan mulai mengoperasikannya. Wu Heng melihat pihak lain mulai bekerja dan meninggalkan ruangan tanpa gangguan lebih lanjut. Alkimia nomor 1 adalah alkemis level 15, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengembangkan inti mayat level 3. Turun ke bawah untuk makan. Setelah berlatih pedang di halaman, aku membawa kedua pelayan itu kembali ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya, Wu Heng pergi ke asosiasi. Sebagai diakon agung, dia ditugaskan tugas mengeksekusi bajak laut. Setiap tim membunuh total lebih dari 20 bajak laut, tapi ini tidak termasuk bajak laut Iron Barrel, masih ada rencana untuk langkah selanjutnya. Namun eksekusi terhadap bajak laut masih membawa banyak tekanan psikologis bagi anggota kelompok bajak laut Tong Besi. Saya mendengar beberapa orang mencoba menyuap penjaga, namun gagal. Sore harinya, Wu Heng kembali ke kediamannya. Pergi ke dunia zombie. Wu Heng berjalan keluar dari gerbang batas. Interkom yang diletakkan di atas meja mengeluarkan suara dengung listrik. Setelah itu terdengar suara Li Yahong,
Yang Mulia, bisakah Anda mendengar saya? Wu Heng menekan tombol interkom dan berkata, saya di sini. Aku pergi ke sana sekarang. Ada yang ingin kukatakan padamu. Begitu Wu Heng menuruni tangga, dia melihat Li Yahong berlari dengan cepat. Apa yang salah? Li Yahong menarik napas dalam-dalam dan berkata, ada berita tentang Ibu Xiao Xiao. Dia berada di tempat penampungan di distrik Taiping, tetapi pihak lain kedengarannya tidak ramah. Bab 306. Bab 306, mari bekerja sama. Menemukan ibu kecilku. Mendengar berita itu, Wu Heng sangat gembira. Bagaimanapun, dia telah membuat janji kecil untuk membantunya menyelamatkan ibunya. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, kemungkinan ibunya untuk bertahan hidup semakin kecil. Jika ibunya benar-benar meninggal, Wu Heng tidak tahu bagaimana membicarakannya. Sekarang setelah saya mendengar bahwa pihak lain masih hidup, saya merasa sedikit lebih nyaman. Tetapi bagian kedua kalimat menyebutkan bahwa orang-orang di tempat penampungan tidak terlalu ramah, dan saya mendapat firasat buruk. Mengapa kamu begitu tidak ramah? Wu Heng bertanya. Li Yahong berkata, pihak lain meminta kami menukar 500 kantong gandum dan mengirimkannya sebelum mereka mengungsi. Wu Heng mengerutkan kening. Li Yahong mengangguk, lalu bertanya, apakah kamu ingin menyiapkan makanan? Masih ada jarak antara kedua belah pihak. Wu Heng membawa Xiao Xiao kembali dan duduk di punggung naga terbang dengan pelana. Ada apa, Paman? Xiao Xiao setengah berbaring di udara bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, Paman baik sekali. Tentang lokasi ini, Li Yahong membuka peta tablet dan memperbesar suatu area. Di dekat area pabrik lama, saya dengar mereka mengatakan mereka melihat bendera merah di atap gedung, disitulah mereka berada. Mata kecil itu langsung melebar, dan ekspresi terkejut muncul di wajah hantu itu, benarkah? Paman hebat. 3 naga terbang yang tersisa duduk di atas tengkorak yang patah, tangan yang berdarah, dan tengkorak yang berkepala besar. Bahkan jika kita membersihkan zombie dalam semalam, mustahil untuk sampai ke sana dalam 3 hari. Wu Heng terbatuk ringan, lalu berkata, saya menemukan berita tentang ibumu, dan sekarang saya berencana untuk menyelamatkannya. Ekspresi Li Yahong segera menjadi serius, ini terlalu berbahaya. Apa nama tempat penampungan ini? Saya bahkan tidak bisa mengangkut 500 tas ke sana, kata Wu Heng. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyia-nyiakan hidupku sendiri. Wu Heng melihat ke peta, berpikir sejenak, dan berkata, aku akan menunggangi naga terbang ke sana dan menyelamatkan ibu kecil itu terlebih dahulu. Bagus. Li Yahong turun untuk bersiap, dan Wu Heng melepaskan Xiao Xiao. Petugas kerangka Wu Heng ditukar begitu saja, dan posisi kapak darah diambil alih oleh tangan darah. Tidak. Jika pihak lain benar-benar berencana untuk menukarnya, kita dapat menyediakannya nanti. Wu Heng berkata, dan kemudian menambahkan, keluarkan magasin dari perut kerangka naga terbang dan periksa stabilitas pelana. Wu Heng tersenyum dan berkata, jangan khawatir, jika ada bahaya, saya punya cara untuk melarikan diri. Yah, aku juga tidak tahu. Katakan saja yang sebenarnya padanya dengan cara yang bijaksana. Pihak lain melindungi ibu kecil itu, dan Wu Heng lewat, jadi tentu saja dia tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Wu Heng melanjutkan, tetapi penampilanmu saat ini sedikit berbeda dari manusia. Kamu harus memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada ibumu. Wu Heng menggelengkan kepalanya, saya yakin, percayalah. Apa katamu? Baiklah, biarkan aku memikirkannya. Selanjutnya juga ditetapkan 3 hari. Li Yahong berkata, kami menelepon Laotian Shelter. Saya juga mengatakan bahwa 500 tas tidak dapat diangkut. Mereka mengatakan mereka akan berangkat saat itu, jadi mereka memberi kami waktu 3 hari. Lalu bagaimana aku menjelaskannya? Tanya Xiao Xiao. Wu Heng mengerutkan kening dan memikirkan masalah ini, dan bertanya, di mana lokasi tempat berlindung mereka? Dan jika kita bergerak maju dengan tergesa-gesa, mungkin ada beberapa bahaya. Biarkan pasukan besar maju,
itu akan lebih aman, kata Li Yahong. Tetapi ketika aku diberitahu hal itu, rasanya seperti pertukaran sandera. Aku berjanji pada mereka terlebih dahulu dan meminta mereka untuk menjamin keselamatan ibu kecil itu, lalu aku datang untuk mendiskusikannya denganmu. Tempat penampungan ini berencana untuk menukar orang dengan makanan. Melihat Li Yahong tidak bisa membujuk pihak lain, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Segera, 4 kerangka naga terbang dikeluarkan dari magasinnya dan mendarat di ruang terbuka di depan mereka. Blood Axe berada pada level 14, sedangkan Blood Hand berada pada level 15. Perbedaannya adalah satu level. Gelombang. Jika Anda menjanjikan sesuatu yang kecil, tentu Anda harus menepatinya. Setelah semuanya siap, hati-hati di jalan. Jika kamu benar-benar tidak menemukannya, kembalilah dulu. Wu Heng menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Baiklah, kembalilah lebih awal. Wu Heng mengangguk lagi dan menepuk leher kerangka naga terbang itu. Wus gelombang ho. Kerangka naga terbang langsung bangkit dari tanah dan terbang ke langit. 3 kerangka naga terbang di belakangnya juga mengikuti dari belakang, terbang ke langit dan terbang ke arah depan. Suara deru angin terdengar di telingaku, dan hembusan udara bagaikan sebilah pisau yang menusuk wajahku. Ketika Anda melihatnya dari bawah, sebenarnya Anda tidak merasakan banyak hal. Saat Anda menunggangi seekor naga, Anda menyadari betapa berlebihannya kecepatan naga terbang tersebut. Setelah beradaptasi dengan lingkungan, Wu Heng menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Bangunan di jalan menjadi seperti model, dan kumpulan mayat yang padat menjadi seperti barisan semut. Kelihatannya tidak terlalu menakutkan lagi. Saat kami bergerak maju dengan cepat, beberapa merpati dan burung terbang berbentuk mayat muncul di sepanjang jalan, tetapi ukurannya tidak sebanding dengan naga terbang. Dia bertahan beberapa saat, tapi tidak berani mendekat dan terbang menjauh. Fei Long terus mendekati area yang disebutkan Li Yahong. Dari kejauhan terlihat bendera terpasang di bawah. Dan beberapa orang duduk-duduk di peron lantai 2. Platform lantai 2. 4 pria sedang duduk-duduk bermain kartu dengan rokok di mulut dan senapan di punggung. Salah satu dari mereka berkata, saya mendengar dari saudara-saudara lain kemarin bahwa tempat penampungan bengkel mobil ingin bertukar sandera dengan kami, dan bos meminta 500 kantong gandum. Saya tahu tentang ini, dan pihak lain langsung menyetujuinya. Sepertinya bosnya masih hilang. Mari kita naikkan harganya lagi. Biarkan pihak lain mengambilnya dulu, lalu kita bisa terus memintanya. Benar. Salah satu dari mereka melemparkan kartu di tangannya dan berkata, saya pergi untuk memeriksanya pagi ini, dan gadis itu terlihat cukup baik. Saya bahkan tidak memperhatikan penampilan yang saya kubur sebelumnya. Petik 2. Bos memberi perintah untuk tidak menyentuhnya. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan Anda pergi ke langkah terakhir. Saya akan menikmati menyentuhnya 2 kali, lalu kenapa? Yang lain juga tercengang, kamu benar, ayo pergi bersama malam ini. Oke. Naga terbang, melayang di langit. 4 orang yang bermain kartu di bawah menundukkan kepala dan tidak menyadarinya sama sekali. Persepsi Wu Heng telah ditingkatkan, dan samar-samar dia dapat mendengar percakapan bahkan di ketinggian. Tampaknya ibu kecil itu tidak menemukan tempat berlindung yang baik. Dia menepuk leher kerangka naga terbang itu lagi dan mulai menurunkan ketinggian terbangnya. Setelah mencapai jarak tertentu, Wu Heng jatuh dari langit bersama beberapa kerangka. Dia melemparkan teknik bulu jatuh di udara dan mendarat dengan ringan di atap. Orang-orang yang bermain kartu tiba-tiba menoleh ketika mendengar suara pendaratan. Ketika mereka melihat kemunculan orang-orang yang tiba-tiba, pupil mereka tiba-tiba mengecil. Dia berdiri dengan panik, mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke beberapa orang. Wu Heng melambaikan tangannya dengan lembut, dan moncong pistolnya langsung terlepas dari genggaman beberapa orang dan menunjuk ke arah langit. Pegang, staf tulang belakang, dan katakan langsung, ayo, semuanya, lihat saya.
Beberapa orang memandang dengan bingung. Wu Heng melanjutkan, tidur. Hulala gelombang. Jenazah keempat orang itu langsung ambruk dan jatuh ke tanah. Wu Heng melepaskan Xiao Xiao lagi dan membiarkannya terbang berputar-putar. Paman, tidak ada orang yang membangun di sini. Sepertinya markas mereka tidak ada di sini. Dia terus fokus pada mayat di depannya dan berkata, pergi dan bunuh satu. Tangan berdarah itu maju ke depan, menjambak rambut seseorang, dan menyeka lehernya dengan pisau panjang. Darah muncrat, dan orang-orang terbangun dari tidur nyenyaknya. Menutupi lehernya, dia mulai meronta. Kemudian menjadi sunyi sedikit demi sedikit. Xiao Xiao bersembunyi di balik bahu Wu Heng dan memperhatikan pemandangan di depannya dengan cermat. Yang lainnya mati total, dan Wu Heng langsung melepaskan percakapan dengan orang mati. Tubuh yang jatuh ke tanah langsung duduk, melihat ke arah sini dengan mata keruh. Wu Heng bertanya langsung, di mana markasmu? Mayat itu menjawab, pangkalannya ada di sebuah bangunan pabrik yang ditinggalkan di bagian belakang. Sepertinya ini hanya sebuah pos terdepan, berkomunikasi satu sama lain melalui walkie-talkie. Wu Heng terus bertanya, berapa banyak orang yang bisa kamu bentuk untuk bertarung? Mayat itu menjawab, totalnya lebih dari 60 orang. Berapa banyak senjata? Lebih dari 20 genggam. Apa rencanamu untuk pertukaran sandera di bengkel mobil? Kata bos bengkel mobil itu sangat kaya dan tidak berniat menyerahkan wanita itu. Dia ingin melakukan transaksi lagi dan lagi untuk memeras nilai pihak lain. Orang-orang ini memang tidak jujur. Singa membuka mulutnya pada awalnya, mungkin karena dia sedang menguji keuntungan dari bengkel mobil. Menemukan bahwa wanita ini sangat penting baginya, dia berencana untuk terus meminta barang. Lagi pula, bengkel mobil telah membangun pasar perdagangan di tempat penampungan, dan persediaannya harus melimpah. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk memeras nilai-nilai terakhir perempuan. Masih ada satu pertanyaan terakhir. Wu Heng hanya ingin bertanya. Walkie-talkie yang tergantung di dada pria itu mengeluarkan suara mendesis, disusul pertanyaan, Erhu, apa kabarmu di sana? Wu Heng menyipitkan matanya, memandangi mayat itu, dan bertanya, apa yang kalian berempat lakukan tadi? Setelah bertanya, dia langsung menekan tombol panggilan di interkom dan bersandar di mulut mayat. Mayat itu menjawab, bermain kartu. Pertanyaan kelima berakhir, dan tubuh itu terjatuh kembali ke tanah. Dari interkom kembali terdengar umpatan, suara siaranmu sialan, jangan hanya main-main dan menatap kelompok penghitung tubuh dan orang lain. Wu Heng menekannya dan berkata, sendiri. Interkom berakhir. Wu Heng terus memandangi 3 orang lainnya yang sedang tidur. Dia langsung berkata, bunuh mereka semua. Tangan berdarah itu melangkah maju dan mengayunkan pisau, menyeka leher 3 orang. Wu Heng menyimpan senjata dan amunisinya. Lepaskan teknik budak tulang untuk mengubahnya menjadi prajurit kerangka. Kemudian menaiki skeleton Flying Dragon lagi, dan 3 skeleton tambahan yang baru saja ditransformasikan duduk bersama Crusade Skull, Bloody Hand, dan yang lainnya. Kedua skeleton tersebut duduk di atas satu naga terbang. Mereka semua kerangka dan memiliki sedikit berat. Naga terbang itu lepas landas lagi dan terbang menuju area pabrik tua yang disebutkan oleh mayat tersebut. Dekat area belakang pabrik, di atap gedung, Wu Heng dan yang lainnya jatuh dari langit dan langsung mendarat di atap. Cao gelombang. Siapa dia? Penjaga yang berdiri di atas gedung segera mengatur moncong senjatanya. Wu Heng melambaikan tangannya, mengarahkan moncong pistolnya secara tak terkendali ke arah langit, sementara tangan berdarah di sampingnya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat bergegas ke depan beberapa orang. Tangan mengangkat pisau dan menjatuhkannya, beberapa kepala terbang tinggi, dan darah muncrat kemana-mana. Wu Heng meletakkan senjatanya di tanah. Gunakan mantra tulang pada beberapa mayat. Prajurit kerangka, level 1. Ketiga kerangka tersebut semuanya adalah prajurit kerangka tingkat pertama. Hanya manusia biasa. Ikuti aku. Wu Heng berjalan ke pintu besi menuju tangga. Dia langsung datang dan membuka pintu,
maju ke depan. Beberapa kerangka berjalan ke depan dan memasuki koridor yang dingin dan abu-abu. Baru berjalan beberapa langkah, seorang pria keluar dari ruangan sambil membawa senapan dan memegang rokok di mulutnya. Mendengar langkah kaki, dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Cepat, dia melempar korek api dan mengambil pistol di belakangnya. Wu Heng berkata langsung, serang dan bunuh semua orang dengan senjata. Hulala gelombang. Kerangka itu langsung bergerak dan bergegas ke bawah dengan parang di tangan. Bang 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 gelombang. Pria di bawah juga menarik pelatuknya dengan tegas, dan pelurunya melesat keluar, langsung mengenai sosok yang berlari di depan. Hanya peluru yang menembus kerangka berongga dan terletak di tangga di belakang. Wu Heng mau tidak mau mundur beberapa langkah, untuk menghindari cedera yang tidak disengaja oleh peluru yang menembus bingkai. Kerangka penyerang melemparkan pria itu ke tanah, dan terus menebas tubuh lawan dengan senjata di tangannya. Ratapan terdengar dan darah berceceran di mana-mana. Segera, pria itu berhenti melawan dan tubuhnya berlumuran darah. Wu Heng melangkah maju dan meletakkan senapannya. Lepaskan teknik budak tulang dan kerangka lainnya berdiri. Pada saat yang sama, langkah kaki yang berisik dan pertanyaan yang keras terdengar dari bawah. Apa yang telah terjadi? Siapa yang menembak tanpa pandang bulu? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak membunuh orang tanpa pandang bulu? Wu Heng menunduk dan melanjutkan, Skullbreaker, ikuti aku, bunuh dengan tangan dan kerangka berdarah, bunuh semua orang dengan senjata dan mereka yang menyerang. Hore! Beberapa kerangka segera mengambil tindakan. Cepat turuni tangga dan serang orang yang keluar untuk memeriksa dengan senjata. Dalam sekejap, suara tembakan dan tebasan terdengar. Koridor yang remang-remang tiba-tiba menjadi berantakan. Wu Heng mengikuti mayat pertama dan melihat ke dalam ruangan. Seorang wanita muda dengan wajah pucat dan otot tipis meringkuk di sudut. Matanya cekung dan mati rasa, sama seperti orang-orang yang dipenjara oleh Chen Jinlong di masa-masa awal. Wu Heng menutup pintu untuknya dan berjalan menyusuri jalan. Di tangga, dua mayat berlumuran darah tergeletak. Wu Heng membungkuk untuk mengambil pistol, dan kemudian melanjutkan melepaskan teknik perbudakan tulang. Turun dan bunuh semua orang dengan senjata. Kedua kerangka itu mengeluarkan parang dari pinggang mereka dan bergegas turun dengan langkah besar. Wu Heng berjalan seperti ini, mengubah mayat di sepanjang jalan. Jumlah kerangka semakin banyak, dan semakin sedikit orang yang selamat yang melawan. Bangunan pabrik di lantai pertama. Orang-orang yang selamat tanpa senjata didorong ke depan, sementara beberapa pria bersenjata bersembunyi di belakang kerumunan, senjata mereka mengarah ke depan. Salah satu pria, seorang pria jangkung dengan wajah gemuk dan janggut lebat, berteriak keras, "Saya tahu ini kekuatanmu. Keluarlah dan mari kita bicara." Wu Heng berdiri di sudut lantai 2 dan berkata dengan datar, "Apa yang perlu dibicarakan? Apa yang kamu inginkan? Makanan atau wanita? Kamu boleh memilih apapun yang aku punya di sini, tapi kamu harus mengusir hantumu itu dari sini. Apakah kamu punya banyak makanan? Sebentar lagi akan banyak. Kita bisa bekerja sama. Kemudian seseorang akan terus mengirimi kita makanan. Kita tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidup. Bagaimana kalau kamu punya kekuatan dan aku punya makanan? Ayo bekerja sama." Wu Heng menyipitkan matanya dan melanjutkan, "Jika aku membunuhmu dan menempati tempat ini, bukankah semua makanan akan menjadi milikku? Kamu tidak tahu rencanaku, dan jika kamu terus menyerang, aku akan membunuh semua yang selamat di sini. Jika tidak ada seorang pun, bahkan jika kamu menempati gedung ini." Kata-katanya belum selesai. Suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar dari samping. Melihat ke belakang, dia melihat palu perang muncul dari udara. Jangan menunggu orang bereaksi. Bang gelombang. Kepala lelaki berwajah gendut itu remuk seperti semangka. Darah panas dan daging cincang memercik ke seluruh tubuh orang lain di sekitarnya. Segera setelah itu, sesosok tubuh tinggi muncul seolah membuka tirai,
mengayunkan palu perang dengan cepat, membunuh semua pemegang senjata lainnya. Ah gelombang, jangan bunuh aku tidak bersama mereka. Mati saja. Sisa korban berteriak keras. Wu Heng berteriak, kelilingi mereka. Kerangka itu bergerak cepat, mengelilingi semua orang di tengah. Diam, aku akan membunuh siapapun yang meneleponku. Orang-orang yang berteriak dan berteriak langsung terdiam, berjongkok di tanah, tubuh gemetar tanpa henti. Wu Heng melirik semua orang. Dia berkata, Zhao Yanqiu, ikut aku. Wanita ceroboh yang berjongkok di tanah dengan kepala di lengan mengangkat kepalanya sedikit. Melihat ke arah ini dengan kebingungan dan kengerian. Bab 307. Bab 307, bahkan jika kamu mati, kamu akan menjadi hantu. Tolong pilih aku dan rekomendasikan aku. Zhao Yanqiu mendongak, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya. Wu Heng berkata langsung, bawa dia kemari. Tengkorak yang hancur mendorong Zhao Yanqiu dan memintanya untuk mengikuti Wu Heng ke ruangan di satu sisi. Memasuki ruangan, Broken Skull menutup pintu. Wu Heng menatap ibu kecilnya lagi. Ia kurus dan kurang gizi, rambutnya dicukur pendek, dan wajahnya berlumuran lumpur, seperti pengemis yang memulung. Bagi perempuan, ini adalah sarana perlindungan diri. Tentu saja, ketampanan atau pengorbanan juga bisa membuat hidup Anda lebih baik. Zhao Yanqiu berdiri di depan pintu dengan sedikit gelisah, kakinya mulai terayun tanpa sadar, berbisik, Pak, saya sakit, tolong jangan sakiti saya. Wu Heng tidak melepaskan Xiao Xiao secara langsung. Bagaimanapun, wujud hantu sulit diterima secara langsung oleh orang awam. Apalagi seorang ibu melihat putrinya menjadi seperti ini. Wu Heng berkata, saya tidak akan menyakiti Anda. Selain itu, tempat penampungan kami memiliki kerjasama yang erat dan kontak dengan Komando Tanggap Bencana Regional yang ditunjuk oleh kantor pusat, yang berbeda dengan orang-orang di tempat penampungan lainnya. Terima kasih. Zhao Yanqiu mengangguk, lalu bertanya dengan suara rendah, apa yang kamu inginkan dariku? Wu Heng berkata langsung, apakah hanya kamu? Zhao Yanqiu menundukkan kepalanya lebih jauh, menyeka matanya, dan berkata, suamiku membawa anak itu ke ayah mertuanya, dan sekarang, tidak ada kontak. Sebenarnya bisa bertahan hidup, saya tahu. Zhao Yanqiu mengangkat kepalanya, saya tahu maksud Anda, mereka mungkin tidak ada di sini lagi, semua orang mengalami ini. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, sebenarnya, saya telah bertemu putri Anda, dan dia meminta saya untuk menyelamatkan Anda. Zhao Yanqiu tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang dengan kegembiraan dan kegembiraan di matanya, Xiao Xiao, dia masih hidup, dia masih hidup. Dahi, hidup, hal semacam ini sudah sulit untuk didefinisikan. Wu Heng bersandar di tepi meja kayu di belakangnya dan berkata, keadaan kecil mungkin sedikit istimewa, jadi Anda harus siap secara mental. Zhao Yanqiu mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul di hatinya. Wu Heng tidak banyak bicara, dan sambil berpikir, dia langsung melepaskan Xiao Xiao. Tubuh tembus pandang itu melayang di udara, menatap wanita itu, dan berteriak, Bu. Mata Zhao Yanqiu membelalak saat dia melihat putrinya yang tampak seperti hantu. Xiao Xiao, ada apa denganmu? Bu, aku telah menjadi hantu. Sekarang aku bisa berjalan menembus tembok dan menjadi tidak terlihat. Sungguh menakjubkan. Kamu, wajah Zhao Yanqiu menjadi semakin jelek. Wu Heng menyela perkataan Xiao Xiao dan berkata, Xiao Xiao, bicaralah dan beritahu ibumu apa yang terjadi. Baiklah. Xiao Xiao melayang sedikit dan mulai menceritakan apa yang terjadi, dan bagaimana dia bertemu Wu Heng kemudian dan mengikutinya sepanjang waktu. Setelah mendapat berita tentang Zhao Yanqiu, dia langsung bergegas. Setelah mendengar perkataan putrinya, dia juga mengetahui bahwa suami dan ayah mertuanya telah meninggal, dan putrinya menjadi seperti ini. Dia tidak bisa menahan tangisnya, Putri. Bu, kenapa ibu menangis? Apakah ibu tidak senang melihatku? Senang, Bu, kamu hidup dulu. Saat kamu mati, biarkan pamanmu mengubahmu menjadi hantu.
maka kita tidak akan pernah mati. Xiao Xiaoxu memeluknya dan berkata, gelombang. Wu Heng terbatuk ringan dan berkata, Xiao Xiao, jangan membuat ide sembarangan. Oh, hei. Xiao Xiao tersenyum dan melanjutkan, Bu, kamu bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Paman sangat kuat, zombie dan orang jahat bukanlah tandingannya. Ya, Zhao Yanqiu menyeka air matanya dan mengangguk. Wu Heng memandang ibu dan putrinya dan berkata, kalian berdua bisa mengobrol di ruangan ini sebentar. Saya akan keluar dan menemui orang lain. Xiao Xiao mengangguk. Zhao Yanqiu langsung berlutut di tanah, memberi hormat dan berkata, terima kasih telah menjaga Xiao Xiao, terima kasih telah menyelamatkan saya. Jangan seperti ini, Xiao Xiao telah banyak membantuku, jadi aku harus menyelamatkanmu. Xiao Xiao memeluk tangannya ke udara dan berkata, aku akan selalu menjaganya, oke. Wu Heng meminta keduanya untuk mengobrol di kamar. Dia langsung keluar. Keluar dari ruangan, Wu Heng meminta kerangka itu untuk membawa mayat sebelumnya. Memasuki ruangan lain. Total ada 7 mayat. Mereka yang terbunuh oleh penghancuran tengkorak dadanya akan roboh atau kepalanya langsung hancur berkeping-keping. Dadanya roboh, sebenarnya lumayan. Sihir necromantik dapat memperbaiki beberapa bagian yang rusak selama transformasi. Tetapi hilangnya organ penting tidak dapat dikompensasi. Terutama kepala. Tanpa kepala, bahkan percakapan dengan orang mati tidak akan berpengaruh. Mata Wu Heng tertuju pada salah satu mayat dengan kepala yang terawat baik. Langsung lepaskan percakapan dengan orang mati. Mayat itu tiba-tiba duduk dan melihat ke arah sini dengan pupil yang membesar. Wu Heng bertanya, selain di sini, apakah ada orang-orangmu di tempat lain? Jenazah menjawab, 4 orang ditugaskan menjaga atap lantai 2 sisi timur. 4 orang di sisi timur adalah orang pertama yang dibunuh ketika Wu Heng datang. Sepertinya hanya ini yang mereka punya. Wu Heng terus bertanya, Anda memberitahu bengkel mobil bahwa Anda akan mengungsi dalam 3 hari. Di mana Anda berencana untuk mengungsi? Mayat itu menjawab, kami berencana mengungsi ke selatan. Wu Heng mengerutkan kening, mengapa mengungsi? Mayat itu menjawab, saya menemukan tanda-tanda bahwa mayat itu bergerak ke arah sini. 3 hari adalah waktu untuk membawa makanan ke bengkel mobil. Belum ditentukan kapan rencana evakuasi akan dilakukan. Wu Heng berpikir sejenak dan kemudian berbicara lagi, dari mana kamu mendapatkan senjatamu? Ditukarkan di tempat berkumpulnya militer. Mendengar kata-kata ini, mata Wu Heng langsung melebar. Tempat berkumpulnya militer. Sebenarnya ada tempat berkumpul yang didirikan oleh militer di sini, dan juga melakukan transaksi luar negeri. Wu Heng terus bertanya, apa yang bisa ditukar dengan pertemuan militer? Mayat itu terdiam beberapa saat dan berkata, senjata dan amunisi, artileri, kendaraan, dan berbagai perlengkapan militer serta perbekalan untuk logistik. Wu Heng terus menghadapi mayat berikutnya dan melepaskan percakapan dengan orang mati. Mayat itu duduk. Wu Heng bertanya, perbekalan apa yang dikumpulkan di tempat berkumpulnya militer? Mayat itu menjawab, makanan, inti mayat, berbagai peralatan, dan bakat khusus semuanya dapat ditukar. Berapa banyak orang di angkatan militer? Sepertinya ada 300–400 orang. Di mana mereka? Tambang terbuka di selatan. Wu Heng menanyakan beberapa mayat satu demi satu, dan dia hampir mengerti apa yang ingin dia ketahui. Area ini berbeda dengan area tempat bengkel mobil berada. Kekuatan militer telah mendirikan basis perlindungan mereka sendiri dan membuka pasar bebas ke dunia luar. Anda dapat menukarkan berbagai perlengkapan dengan mereka untuk senjata dan amunisi, termasuk beberapa tank, kendaraan lapis baja, dan peralatan komunikasi radio. Dengan kata lain, tempat penampungan militer saat ini lebih seperti organisasi korporasi yang relatif profesional. Jika Anda membawa perbekalan yang mereka butuhkan, mereka akan dapat memberi Anda senjata yang relatif profesional. Ini sebenarnya membuat Wu Heng sangat tertarik. Karena kamu tidak kekurangan makanan,
kamu bisa menutupi kekurangan amunisi dari lawan. Sua gelombang. Pada saat ini, Xiao Xiao terbang menembus dinding. Paman, apa yang kamu lakukan? Xiao Xiao tampak sangat senang dengan senyuman di wajahnya. Tanyakan pada jenazah, apakah kamu dan ibumu mengobrol dengan gembira? Dia tidak senang. Dia selalu menangis. Xiao Xiao terbang ke sisi lain dan melanjutkan, ketika kami membunuh para perampok, begitu banyak orang yang meninggal dan itu sangat berbahaya, tetapi tidak ada yang menangis. Dahi. Mendengar kata-kata Xiao Xiao, Wu Heng tercengang. Baik itu membunuh zombie, atau membunuh perampok dan musuh di dunia lain, Xiao Xiao telah banyak berpartisipasi di dalamnya. Tetapi masih terasa agak tidak konsisten mendengar sesuatu seperti membunuh perampok keluar dari mulut seorang gadis kecil. Jangan beritahu ibumu tentang dunia di seberang sana dulu. Jernih. Dong 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 gelombang. Saat keduanya sedang berbicara, ada ketukan di pintu. Silahkan masuk. Pintu terbuka dan Zhao Yanqiu mengintip ke dalam. Ketika dia melihat mayat-mayat tersusun rapi di tanah, tanpa sadar dia mundur selangkah. Kemudian dia masuk dan berkata, Xiao Xiao dan saya telah selesai berbicara. Terima kasih telah menyatukan kembali ibu dan anak kami. Wu Heng mengangguk, baiklah, yang harus saya lakukan adalah Anda harus mengikuti saya di masa depan. Saya akan memberi Anda lingkungan hidup yang aman. Terima kasih. Wu Heng melanjutkan, siapakah yang selamat di bawah ini? Mereka semua adalah orang-orang yang selamat di sekitar, dan mereka biasanya melakukan kerja keras. Tidak ada bahaya, kan? Seharusnya tidak ada bahaya apapun. Kami hanya bertahan hidup, tanpa tujuan. Hiduplah sehari demi sehari. Wu Heng mengangguk, di mana radio dan gudangnya di sini? Bawa aku ke sana. Di lantai 3. Beberapa orang datang ke lantai 3. Saat membuka salah satu ruangan, terdapat tumpukan beras, tepung, minyak, dan sedikit bir, acar mustard, dan mie instan yang telah dijarah dari supermarket. Wu Heng meliriknya dan berkata, pilih beberapa orang yang Anda percayai untuk memasak untuk para penyintas di bawah, dan kemudian bicarakan situasinya di sini. Mereka yang bersedia tinggal dapat menyediakan makanan dan keamanan, tetapi mereka perlu bekerja, dan mereka yang tidak mau tinggal dapat menyediakan makanan dan keamanan. Kami juga akan memberi mereka makanan dan membiarkan mereka pergi. Oh, baiklah. Zhao Yanqiu mengangguk dan hendak pergi. Sebelum pergi, Wu Heng berkata lagi, jangan beritahu siapapun tentang hal-hal kecil. Aku tahu, tapi aku tidak akan memberitahu siapapun. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke bawah. Wu Heng melanjutkan ke kamar kedua dan membukanya. Saya melihat stasiun radio diletakkan di atas meja kayu, dan ada tumpukan kaleng bir kosong dan puntung rokok di keranjang kertas di dekat kaki saya. Nyalakan perangkat, angkat gagang telepon, dan ucapkan, hubungi bengkel. Tak lama kemudian, suara Li Yahong terdengar dari seberang, ini bengkel mobil, tolong bicara. Semua yang terbaik, menerima. Dalam 2 kalimat sederhana ini, Anda dapat mendengar perubahan nada bicara Li Yahong. Dari keseriusan di awal hingga relaksasi di kalimat terakhir. Hal ini cukup jelas. Namun, radio adalah pita frekuensi publik, dan Anda tidak dapat berkata apa-apa lagi untuk menghindari spekulasi orang lain. Akhiri panggilan. Wu Heng melanjutkan ke kamar sebelah. Saya mendorong dengan kuat dan pintunya terkunci. Wu Heng melihat sekeliling, membukanya dengan kunci perunggu, lalu mengeluarkan kuncinya. Situasi di dalam membuat Wu Heng mengangkat alisnya. Gudang senjata. Seluruh ruangan dipenuhi dengan kotak amunisi. Orang-orang ini terus-menerus mengganti amunisi mereka. Setelah melihat sekilas, Wu Heng mengalihkan perhatiannya ke 2 kotak hijau militer panjang di bawah dinding di sudut. Bukalah, kata Wu Heng. Kerangka itu melangkah maju dan membukanya, memperlihatkan peluncur hijau militer dan roket di dalamnya, bazooka.